Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini channel Mahdi Bahtiar akan membagikan tips bagaimana anak ikut aturan. Aturan di sini akan saya lebih persempit, dalam contohnya adalah dalam lingkungan keluarga. Tapi aturan ini, tips ini bisa dilakukan juga dalam lingkungan yang lebih besar, misalkan dalam lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan organisasi lain yang lebih besar. Keluarga adalah pondasi utama pembentukan karakter anak ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, agar anak kita bisa mengikuti aturan, maka diperlukan langkah-langkah agar anak mengikuti aturan. Anak sekarang mungkin berbeda ya dengan kita dulu. Dari segi pemikirannya, mereka terkadang lebih dewasa. Kemudian juga dari segi permainannya berbeda ya dengan kita dulu, dengan kita sewaktu kecil atau orang-orang tua yang lebih dulu ya. Nah, bagaimana pada kesempatan kali ini tips membuat anak ikut aturan? Kita harus mempunyai planning agar anak ikut aturan, karena kalau misalkan kita tidak membuat aturan di lingkup keluarga, anak akan terbiasa untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Karena anak berarti tidak mengikuti aturan, yang berarti dia bisa berbuat semaunya, yang mengakibatkan anak tersebut terkadang bisa menjadi manja. Oleh sebab itu, kita harus membuat bagaimana anak itu ikut aturan. Berikut tips yang saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai tips yang lebih baik. Silahkan di kolom komentar untuk kita sama-sama untuk sama-sama kita membimbing anak-anak kita sekalian agar anak-anak kita bisa mengikuti aturan yang tentu saja aturan di mana saja sih sebenarnya ya, tapi di sini kita lebih persempit lingkupnya adalah keluarga. Langkah pertama adalah kita harus membuat aturan tersebut ya. Ini kita harus membuat aturan ini bisa kita tulis ataupun bisa tidak tertulis. Yang lebih baik sih sebenarnya aturannya tertulis, kemudian dibacakan di depan anak-anak, kemudian juga ditandatangani. Kita bisa membuat aturan ini untuk semua anak ya, dan untuk semua anak, baik anak kecil maupun sudah dewasa. Tetapi untuk anak kecil mungkin yang bisa kita buat aturan tentu saja yang sudah bisa mengikuti aturan ya. Dalam artian usianya harus kita lihat juga ya, untuk anak kecil ini usia berapa tahun. Kalau saya pribadi berpikir untuk anak-anak sekarang sih mungkin dari usia 2 tahun juga sebenarnya, atau ya anak-anak yang sudah masuk usia PAUD ya, 2 tahun atau 3 tahun juga sudah bisa mengikuti aturan, walaupun misalkan aturannya ya kita sesuaikan dengan tingkat anak ya. Bisa anak kecil dengan anak dewasa ya tentu saja aturannya berbeda. Tetapi aturan di sini harus kita buat secara umum. Kalau saya sendiri sih secara pribadi di keluarga membuat aturannya sih belum tertulis ya. Tidak tertulis. Saya berikan contoh untuk pada waktu maghrib sampai isya itu tidak ada yang memegang handphone,
tidak ada yang menonton TV. Aktivitas pada maghrib sampai isya itu adalah belajar, terus mengaji Al-Quran atau aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat. Nah itu aturan, salah satu aturan yang dibuat, dan memang aturan ini alhamdulillah turun temurun ya. Jadi saya mendapatkannya juga dari orang tua saya. Orang tua saya terlebih dahulu sudah wafat, Allahumma gfir lahuma warhamhuma ya, semoga Allah merahmati keduanya, membuat aturan seperti itu. Jadi ketika maghrib sampai isya itu tidak menonton TV, dan alhamdulillah aturan ini bisa saya buat juga buat anak-anak saya, anak-anak kami ya, tentu saja anak kami berdua. Jadi mereka pada waktu tersebut aktivitasnya adalah aktivitas yang insya Allah baik ya, itu mengaji ataupun menghafal. Mengaji jelas harus, kemudian menghafal ya, atau belajar. Nah, aturan lain, contoh lain ya yang saya buat itu masih tidak tertulis ya, jadi aturannya tidak tertulis. Kalau Bapak Ibu buat mungkin lebih tertulis lebih bagus. Aturan yang saya buat yang kedua adalah anak ya, anak ternyata anak zaman sekarang bermainnya beda dengan main kita ya. Kalau dulu kita mungkin mainnya main gatrik ya, atau main galah asin kalau ini bahasa Sunda ya, istilah Sunda, atau permainan lainnya yang lebih ke aktivitas fisik. Anak sekarang ini permainannya tentu saja Bapak Ibu sudah tahu, yaitu permainannya game ya, game online. Bisa kalau dulu ML ya, Mobile Legend, kalau sekarang FF, apa F singkatannya FF. Nah itu ternyata tidak bisa kita lepas begitu saja ya, bahwa anak tidak boleh main FF. Nah pada kesempatan kali ini saya sih lebih fleksibel ya, dalam artian kita juga tidak bisa melarang anak. Oh iya, anak saya yang ini yang suka main FF ini usianya 10 tahun ya. 10 tahun, lahir 11 tahun. Nah itu, jadi untuk permainannya saya batasi saja. Jadi batasi, dia sendiri sebenarnya yang membatasi, asalnya tidak terbatas, tapi kemudian kita batasi jadi 3 jam selama satu hari, satu malam ya, 3 jam. Nah itu dia buat aturan seperti itu, karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa susah juga kita untuk melarang anak bermain game. Karena apa? Karena memang permainan anak-anak sekarang ya main game gitu ya kebanyakan. Jadi ketika misalkan dia mau main sama siapa, sama temennya main apa, main game gitu. Tapi itu tetap kita harus buat aturan, jangan sampai anak main gamenya, dalam istilah bahasa Sunda itu kamalinaan ya, tidak tahu waktu, dari pagi misalkan sampai sore, bahkan sampai malam main game terus-terusan. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus kita buat aturan lain yang saya buat, misalkan harus sholat berjamaah ya, dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, tips pertama harus membuat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau tertulis lebih baik di dalam ditandatangani ya oleh semua yang ada di keluarga tersebut ya. Nah aturan ini berlaku juga bukan hanya untuk mereka ya, untuk anak, tetapi untuk semua anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut. Jadi yang mengikuti aturan adalah semuanya. Tapi kalau misalkan tadi aturan yang main FF tadi, kalau saya pribadi tidak ya, saya tidak senang bermain FF. Maksudnya yang aturan yang perintah, dalam bentuk perintah, misalkan harus sholat berjamaah ya, berarti saya pribadi juga harus ikut aturan tersebut, harus sholat berjamaah. Itu ya Bapak Ibu, tips pertama adalah membuat aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah tips yang kedua, memberi pengertian dan atau paksaan. Kadang-kadang Bapak Ibu guru
kita membuat aturan ini, kita jelaskan kepada anak apa fungsinya dan bagaimana konsekuensi dari sebuah aturan yang dibuat kalau kita melanggar misalkan. Nah, terkadang anak ini tidak bisa ya, kadang mudah-mudahan sih kalau misalkan bisa diberi pengertian sih alhamdulillah ya, tapi kalau misalkan kadang-kadang dalam tahapan pertama anak itu tidak bisa. Misalkan anak kita ingin ingin memberi aturan kepada anak, tapi anak sudah terbiasa dia bermain FF misalkan ya, dia bermain FF dari pagi sampai malam misalkan 8 jam minimal. Nah, kita harus buat aturan misalkan kita membuat aturan kepada anak 5 jam dulu misalkan, 5 jam atau langsung 4 jam atau 3 jam atau 2 jam atau 1 jam. Nah, ini disepakati dengan anak. Nah, tapi kadang-kadang setelah kita membuat kesepakatan dengan anak tidak bisa serta-merta ya, karena dia misalkan sudah terbiasa bermain misalkan dari pagi sampai malam sering bermain. Kita walaupun sudah buat aturan, kita tidak bisa semerta-merta memberikan pengertian begitu saja kepada anak. Nah, paling dalam bentuk seperti ini, ketika kita buat aturan seperti ini dalam tahapan-tahapan. Pertama, kita mungkin beri konsekuensi, misalkan ya dia suka main FF 10 jam. Nah, kemudian setelah kita buat aturan, misalkan kita mau buat aturan 5 jam. Nah, ternyata pada kesempatan berikutnya dia belum bisa pada hari pertama misalkan belum bisa 5 jam. Bisanya 6 jam atau bisanya 8 jam. Nah, untuk yang pertama, hari kedua, hari ketiga belum bisa juga, harus kita paksa ya. Harus kita paksa dalam arti kita ambil HP-nya. Sudah 5 jam kita ambil HP-nya. Walaupun anak tersebut pasti pertamanya pasti marah ya. Marah, kemudian ya marahnya bisa berbagai macam cara ya, bisa melemparkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu tidak masalah ya. Ketika kita buat aturan, ketika misalkan sudah kita beri pengertian juga tidak mengerti ya, kita beri toleransi sehari 2 hari. Kalau tidak mau ya kita paksa. Dalam artian paksaan itu kita ambil HP-nya. 1-2 hari dia pasti marah, pasti ini, atau 3 hari dan tapi kalau kita konsisten dengan itu, nah akhirnya dia akan mengikuti aturan. Saya ingat pertama kali waktu anak saya masih kecil ya, yang perempuan, ketika berkaitan dengan tidak menonton waktu maghrib ya. Pertama kan diberi pengertian, kemudian yang kedua setelah itu tidak mengerti juga, masih tetap mau nonton, dimatikan HP televisinya, dia marah ya. Kemudian ya marahnya sambil lempar-lempar baju yang ada di depannya, dan sebagainya. Kemudian saya dekap anak tersebut, putri saya ya, saya dekap. Nah, masih dekap juga, di situ masih marah ya, menyambak ini rambut saya, kemudian muka saya dan seterusnya. Tapi tetap ya, saya peluk terus sampai nangisnya reda ya, sampai reda. Itu lama juga ya Bapak Ibu. Nah, pada hari berikutnya masih tetap dia ingin menonton juga, masih tetap ya marah, tapi tidak semarahnya, tidak seperti kemarin, agak lebih sedikit. Terus kita konsisten pada hari berikutnya, alhamdulillah bisa mengerti. Ketika aturan ini kita paksa juga ya, dalam artian di situ dipaksa kita matikan TV-nya. Kemudian ya kita laksanakan aturan tersebut. Tapi ini setelah kita beri pengertian. Kalau misalkan setelah kita beri pengertian dia sadar langsung ikut aturan, alhamdulillah, berarti anaknya memang anak yang mudah paham, bahkan sesuatu hal
dan mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Di dalam ini juga harus ada hukuman ya, hukuman ketika misalkan anak tidak mengikuti aturan ya. Misalkan setelah sholat, misalkan sholat berjamaah, kemudian dia tidak, karena lupa dia tidak sholat berjamaah, main ya, lupa main ya, berarti harus kita beri hukuman ya, karena kalau aturannya aturan kita sholat berjamaah, hukumannya ya tentu saja yang mendidik ya Bapak Ibu. Jadi pertama buat aturan, kedua beri pengertian. Pengertian itu kenapa aturan ini harus ditegakkan, kita kasih tahu terus-terusan ya, bukan hanya 1 kali 2 kali, bukan hanya di pertama saja tapi terus-terusan. Nah, ini juga ada paksaan dan atau itu ya, berarti sebenarnya atau ini jangan ya, lebih baik sini pengertian doang, tapi kalau tidak bisa ya harus kita paksa. Itu ya Bapak Ibu. Tips yang kedua. Tips yang ketiga, tentu saja harus kita tampilkan keteladanan. Tampilkan keteladanan ini dalam artian bahwa kita juga harus mengikuti aturan yang dibuat. Misalkan ketika tadi saya aturannya adalah pada waktu maghrib tidak main HP, kemudian tidak nonton TV, kami juga ya tidak menonton TV dan juga tidak bermain HP. Ketika misalkan anak diwajibkan untuk, anak laki-laki ya, diwajibkan untuk sholat berjamaah, maka saya juga harus sholat berjamaah. Ini adalah keteladanan. Bahkan keteladanan itu harus lebih ya, harus lebih dari aturan yang dibuat. Misalkan di situ hanya disebutkan sholat berjamaah, tapi kita juga harus sholat sunat, sebaik sholat sunat qobliyah atau ba'diyah ataupun sholat sunat lainnya. Kemudian ketika misalkan di waktu maghrib sampai isya itu kan aturannya misalkan mengaji, kemudian belajar, kita juga sama ya. Kalau kita mungkin belajar sudah tidak terlalu ya, kita lebih baik mengaji lebih banyak, kemudian juga ya aktivitas lainnya, misalkan baca al-masyurat dan lain sebagainya. Al-masyurat itu doa sore hari ya, soal pagi atau sore hari. Itu ya, yang penting tampilkan keteladanan. Jadi kita bersama-sama dengan anak kita untuk mengikuti aturan yang telah kita buat. Ini penting keteladanan, karena kalau misalkan kita tidak memberikan keteladanan ya, tentu saja anak bisa tetap misalkan bisa ikut aturan, tetapi akan ada pemberontakan di kemudian hari. Misalkan gini ya Bapak Ibu, kita misalkan buat jangan sampai anak nonton atau main HP di waktu maghrib, tetapi kita main HP. Anak bisa saja misalkan tidak protes karena takut kepada kita, tetapi di kemudian hari itu akan menjadi presiden buruk terhadap anak ya, terhadap mental anak, terhadap kejiwaan anak. Bisa jadi dia berontak pada kesempatan itu ya, ataupun syukur-syukur sih dia berontak ya di situ pada waktu itu, dalam artian dia memprotes tindakan yang kita lakukan, yang berarti menjadi koreksi bagi kita. Nah, yang ditakutkan kan dia tidak protesnya dalam hati, kemudian marah ya, marahnya ya dalam hati itu, yang kemudian akan menjadi berakibat buruk pada mentalnya di kemudian hari. Kalau anak saya sih lebih kecenderung ke protes ya, kalau misalkan saya tidak pernah, kan saya waktu itu agak kurang enak badan kemudian tidak sholat berjamaah. Anak saya protes kepada saya ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi beri pengertian juga kan, karena kita lagi sakit gitu kan. Itu ya. Jadi tips ketiga adalah tampilkan keteladanan, dalam artian ya kita harus mengikuti aturan yang kita buat, dan lebih lagi ya dalam artian kita selain aturan yang kita buat, kita kita juga melakukan aktivitas lain yang tidak ada di aturan tersebut yang baik gitu ya, yang mudah-mudahan dicontoh oleh anak kita.
Kemudian yang jangan lupa adalah berdoa ya, berdoa di setiap saat, terutama setelah setiap sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim kan doanya Robbi habli minas sholihin, itu sebenarnya cukup ya. Ya Allah, berikanlah hamba anak-anak yang soleh. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya. Banyak ya doa-doa tersebut, ada doanya dalam Al-Quran. Intinya ya bahasa Indonesia juga berdoanya bisa. Kita berdoa di setiap saat karena ditakutkan kan, namanya kita berdoa itu bukan hanya untuk anak kita juga ya, tapi untuk diri kita juga sendiri ya. Kita berdoa supaya kita juga bisa konsisten, semoga semuanya bisa mengikuti aturan ini dengan konsisten, karena yang agak susah itu kan konsisten. Nah, makanya di sini juga kita saling mengintrospeksi ya, dalam artian berdoa di sini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengintrospeksi diri kita, apakah sudah sesuai apa yang kita lakukan ini atau tidak ya. Jadi berdoa ini bukan hanya untuk anak kita, tetapi juga untuk diri kita. Sambil berdoa itu kita sambil melakukan refleksi, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Dan kita juga berdoa ya, agar kita terus berusaha lebih baik lagi dari hari pertama ke hari kedua, ke hari ketiga, ke hari berikutnya. Jadi kita harus berusaha agar kita lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, tips yang kelima adalah bila perlu, sebenarnya perlu ini harus ya, rubah aturan. Kenapa? Karena kita kan ingin lebih baik ya. Lebih baik kita refleksi diri kita kemudian lebih baik. Misalkan yang tadi kan, asalnya anak main FF sehari, misalkan sehari semalam misalkan 12 jam. Nah, kita akan susah merubah anak misalkan untuk langsung misalkan jadi 2 jam. Nah, berarti kita harus pertama buat aturan anak misalkan 8 jam. Nah, kita tanya ya, anak harus bisa, kalau misalkan tidak. Nah, langkahnya seperti tadi ya, beri pengertian, kemudian paksa. Nah, kemudian setelah bisa, rubah aturan tersebut ya, rubah aturannya misalkan menjadi berapa jam gitu, menjadi 6 jam. Itu ya. Jadi rubah aturan itu membuat aturannya supaya lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan bisa sampai tidak bermain FF ya itu bagus, tapi saya sendiri sih agak susah ya, agak susah untuk membuat aturan menurut pemikiran saya ya, di zaman sekarang itu agak susah. Nah, makanya saya tetap ya membiarkan anak tapi dengan waktu ya, membiarkan anak bermain FF tapi dengan waktu yang kita buat. Nah, itu saja Bapak Ibu tips yang saya buat ya, tips agar anak bisa mengikuti aturan. Nah, silakan, saya juga butuh komentar ataupun saran ya dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan agar anak ikut aturan. Mari kita sharing ya. Kita sharing kan, kita ingin juga, Bapak Ibu juga tentu saja ingin ya anak-anak ini mengikuti aturan, dan anak-anak ini adalah menjadi anak-anak yang soleh ya, yang soleh. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menghantarkan diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian kita semua, maksudnya dalam keluarga itu bisa berkumpul kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.